Stop it. Get some help. Oh, okay. Oh my god! Wow! Saya akan menjelaskan tentang pengertian perjanjian. Yang pertama, menurut pasal 13 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan di mana suatu orang atau lebih ingin mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Artinya, perjanjian adalah hubungan hukum yang timbul karena adanya kesepakatan antara pihak untuk menimbulkan akibat hukum. Misalnya, kewajiban membayar, menyerahkan barang, atau melakukan suatu perbuatan. Unsur penting dari perjanjian adalah adanya para pihak, kesepakatan, objek yang diperjanjikan, dan tujuan yang diperbolehkan hukum. Yang kedua, konsep perjanjian dalam buku 3 KUH Perdata. Buku 3 mengatur tentang perikatan. Perjanjian dipandang sebagai salah satu sumber perikatan selain undang-undang. Perjanjian dalam konteks buku 3 adalah instrumen hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik. Buku 3 menganut sistem terbuka, artinya siapapun bebas membuat perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Konsep perjanjian di buku 3 menekankan asas berkontrak, sehingga isi dan bentuknya ditentukan oleh para pihak sendiri. Yang ketiga, asas-asas dalam perjanjian. Beberapa asas fundamental yang diakui dalam hukum perjanjian Indonesia adalah: yang pertama, asas konsensualisme. Perjanjian lahir cukup dengan adanya kesepakatan tanpa perlu formalitas khusus. Yang kedua, asas kebebasan berkontrak. Para pihak bebas membuat perjanjian dalam bentuk dan isi apapun, selama tidak melanggar hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan. Ketiga, asas fakta serpanda. Perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. 4. Asas itikat baik. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik, baik pada perundingan maupun pelaksanaan. Yang kelima, asas kepribadian. Perjanjian hanya mengikatkan para pihak yang membuatnya, kecuali ada pengecualian tertentu. Apa sih yang dimaksud dengan perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama? Perjanjian bernama bisa disebut dengan nominat. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang dikenal memiliki nama dan diatur secara khusus dalam KUH Perdata atau peraturan perundang-undangan lainnya. Undang-undang telah memberikan kerangka aturan spesifik mengenai hak, kewajiban, dan akibat hukum dari perjanjian-perjanjian ini. Aturan yang ada dalam perjanjian bernama ini umumnya sifatnya mengatur, dalam artian para pihak boleh menyepakati hal-hal yang berbeda dari yang diatur undang-undang, selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Namun, jika para pihak mengatur suatu hal, maka aturan dalam undang-undang yang akan berlaku. Contoh dalam perjanjian bernama itu contohnya seperti jual beli yang terdapat dalam pasal 1457 KUH Perdata, perjanjian di mana suatu pihak atau penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lain atau pembeli untuk membayar harga yang telah disepakati. Seperti itu contohnya. Dan kemudian ada perjanjian tidak bernama atau bisa disebut dengan innominat. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata atau undang-undang lainnya.
Perjanjian ini lahir dan berkembang dalam praktik bisnis dan kehidupan masyarakat sebagai perwujudan dari asas kebebasan berkontrak yang ada pada pasal 1338 KUH Perdata. Karena tidak ada aturan khususnya, maka keabsahan dan pelaksanaannya sepenuhnya tunduk pada ketentuan umum hukum perjanjian yang ada di buku 3 KUH Perdata mulai dari pasal 1313 dan seterusnya, terutama 4 syarat sah perjanjian pada pasal 1320 KUH Perdata. Dan kemudian contohnya untuk perjanjian tidak bernama atau bisa disebut dengan innominat adalah waralaba atau franchise. Perjanjian di mana pemilik merek dagang atau sistem bisnis memberikan hak kepada pihak lain atau franchise untuk menggunakan merek dan sistem tersebut dengan imbalan biaya tertentu. Syarat sah suatu perjanjian. Menurut pasal 1320 BW, syarat sah perjanjian diperlukan 4 syarat. Yang pertama, sepakat. Mereka yang mengikatkan dirinya berdasarkan pasal 1321 KUH Perdata, perjanjian menjadi tidak sah apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Dan yang kedua, cakap untuk membuat suatu perjanjian. Menurut pasal 1329 KUH Perdata, semua orang cakap dalam membuat perjanjian kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang. Yang ketiga, mengenai suatu hal tertentu, dan yang keempat, suatu sebab yang halal. Halo, selanjutnya adalah bentuk-bentuk perjanjian. Bentuk-bentuk perjanjian yaitu yang pertama perjanjian lisan atau verbal. Nah, di sini itu dibuat hanya dengan ucapan atau sepakat secara lisan. Sah selama memenuhi syarat pasal 1320 KUH Perdata dan mengenai kesepakatan, kecakapan, objek tertentu dan sebab yang halal. Contohnya, janji jual beli di pasar tanpa tertulis. Yang kedua, perjanjian tertulis. Dibuat secara tertulis untuk memberi bukti yang lebih kuat. Bisa berupa surat di bawah tangan atau akta otentik. Surat di bawah tangan ditandatangani para pihak tanpa pejabat umum, misalnya perjanjian sewa rumah sederhana. Akta otentik dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang, misalnya notaris, memberikan kekuatan pembuktian sempurna pada pasal 1868 KUH Perdata. Yang ketiga, perjanjian konsensual. Sah cukup dengan adanya kata sepakat tanpa perlu formalitas, contohnya jual beli barang biasa. Yang keempat, perjanjian real. Sah bila selain sepakat juga ada penyerahan objek atau delivery. Contohnya, pinjam meminjam uang baru sah setelah uang diserahkan. Yang kelima, perjanjian formal. Harus dalam bentuk tertentu yang ditentukan undang-undang. Contohnya, perjanjian perkawinan harus dibuat dalam akta notaris sebelum perkawinan. Baik, selanjutnya adalah akibat hukum perjanjian. Menurut pasal 1338 KUH Perdata, Pacta sunt servanda, yang pertama, mengikat seperti undang-undang. Perjanjian yang sah mengikat para pihak seperti undang-undang. Yang kedua, tidak bisa ditarik sepihak. Tidak dapat dibatalkan sepihak kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak atau alasan hukum. Misalnya, batal demi hukum. Yang ketiga, kewajiban melaksanakan itikat baik. Perjanjian harus dijalankan dengan itikat baik pada pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Yang keempat, memberi hak dan kewajiban. Para pihak memperoleh hak dan kewajiban sesuai isi perjanjian. Misalnya, perjanjian jual beli. Penjual wajib menyerahkan barang, pembeli wajib membayar harga. Yang kelima, akibat jikawan prestasi. Jika salah satu pihak ingkar janji, maka berlaku pasal 1243 KUH Perdata dapat dituntut, yaitu pemenuhan perjanjian, ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan peralihan risiko.
Thank you guys. Sehat-sehat kalian dan jaga diri kalian. Dan ingat guys, kalian sudah melalui banyak rasa sakit. Kalian kuat, kalian bisa lalui lebih banyak rasa sakit itu. Karena sekali lagi guys, gue bilang ke kalian guys, Tuhan gak akan memberikan cobaan yang tidak disanggupi oleh hambanya guys. Semua yang kalian lalui itu guys sudah sejalan Tuhan. Dan Tuhan tahu kalian bisa melalui itu ya. Kalian kuat guys, thank you. Brando Winda, signing out.